Halo, masih bareng Mistik, Mimin manis dan cantik yang kali ini bakalan bahas film balas dendam lagi berjudul Kopo. Film yang mengisahkan tentang pembalasan pada sebuah kelompok gangster terkuat di daerah Tarara yang paling berkuasa dan kejam, yang dipimpin oleh Kota Madu, si tak terkalahkan. Lalu bagaimana kisahnya? Film dimulai dengan pasangan pasutri Anan dan Binu yang sedang konsul program kehamilan mereka, di mana sang istri yaitu Binu punya riwayat trauma masa lampau. Sesampainya di apartemen, mereka kedatangan tamu dari pihak kepolisian yang akan melakukan pendataan penduduk. Namun saat si Papol mendengar nama kepanjangan Binu, Papol terkaget-kaget. Sepertinya Papol mengetahui tentang kisah masa lampau Binu. Setelah selesai melakukan pendataan, Papol minta ngobrol sama Ana dan minta Ana untuk datang bertemu dia di kantor nanti. Tapi jangan sampai Binu tahu. Singkat cerita, Ana pun menemui Papol, di mana Papol menanyakan Ana tentang pengetahuannya tentang kisah masa lampau sang istri. Di mana dengan polosnya Ana bilang kalau yang dia tahu Binu itu hanya punya trauma setelah kakak laki-lakinya kecelakaan, yang bikin Papol senyum imut. Sungguh polos sekali kau, Anad. Karena pada kenyataannya kakak laki-lakinya Binu yang bernama Biju itu dibunuh oleh sekelompok anggota gangster sampai metong. Dan waktu kejadian itu Binu ada di TKP. Jadi itulah penyebab kenapa Binu trauma. Karena dia melihat si kakak mati ditebas-tebas kasar sama geng yang dipimpin oleh Kota Madu. Selain itu, Papol ngasih tahu kalau sekarang status istrinya adalah seorang buronan. Loh, kok bisa? Bikin si Atta mah kaget aja. Yang mana mungkin, emang si istri udah bikin salah apa sampai bisa jadi buronan bertahun-tahun? Jadi begini ceritanya. Dahulu kala Biju adalah ketua dari salah satu kelompok gangster di Tarara. Dan dia adalah salah satu buronan polisi. Tapi belum ketangkap udah metong aja si AA. Dan kalau menurut undang-undang Kappa, seorang buronan yang meninggal maka akan digantikan oleh anggota keluarganya. Otomatis karena Biju metong, yang gantiin status buronan si kakak adalah adiknya yaitu Binu. Dan sekarang Papol berniat nangkep si istri ya, kecuali kalau Anad bersedia ngasih cuan. Besoknya Anad ketemu lagi sama Papol dan udah transfer tuh sesuai keinginan si Papol. Tapi sebelum penghapusan status buron si istri, ada beberapa hal yang harus Anad lakukan dulu. Karena yang bikin status si istri jadi tersangka bukan itu aja, tapi ada satu masalah lagi, yaitu geng Binu, geng khayalan milik jurnalis bernama Paman Latif. Di mana Paman Latif suka nulis tentang kebrutalan geng Binu, bikin Anad kesal ke si Paman Latif. Tentu saja, sayangnya Paman Latif nulis itu karena ada alasannya. Dahulu Paman Latif ini tetanggaan dengan keluarga Binu dan keponakannya yang bernama Nazir, satu geng sama kakaknya Binu. Waktu kejadian tebas-tebasan manja itu, Nazir berhasil kabur dan sekarang nggak tahu di mana. Dan Paman Latif gunain nama Binu buat balas dendam ke Kota Madu yang udah ngebunuh Biju juga mengasingkan Nazir. Sedangkan dalang utama dari semua ini adalah Kota Madu, yang dimana harus Anad bereskan lebih dulu karena Kota Madu adalah gangster terkuat di Tarara. Selama Kota Madu masih berkeliaran maka semuanya tidak akan ada hasilnya. Lalu besoknya Anad datang ke Tarara dan berniat bertemu dengan istrinya Kota Madu yaitu Pramela. Setelah berhasil melewati berbagai rintangan, ia pun berhasil menemui Pramela di kediamannya dan memohon untuk membebaskan istrinya Binu dari pengejaran Kota Madu karena istrinya itu tidak berbuat apa-apa. Namun tentu saja mohon-mohon begitu di hadapan gangster paling kejam tidak berpengaruh. Malamnya saat Anad selesai mengantar Binu ke tempat pengasingan di rumah orang tuanya, dia disamperin sama Kota Madu yang mengancam benar-benar akan melenyapkan Binu kalau Anad berani gangguin istrinya lagi. Dan lagi-lagi Anad malah mohon-mohon kayak orang stupid. Untung waktu itu si Kota kayaknya lagi baik hati, jadi dia ngelepasin Ada dan istri tercinta asal Anad gak gangguin Pramela lagi. Dan inilah asal muasal Kota Madu. Madu adalah penguasa daerah Tarara di mana semua orang takut sama dia. Semua wilayah di bawah kekuasaan Kota Madu. Di suatu malam di sebuah pesta, Kota Madu bertemu dengan seorang AA krempeng berkumis yang minta kerjaan ke Kota Madu dan mau numpang makan di pesta itu. Ternyata anak kecil itu adalah seorang anak yang dahulu kala dilatih oleh Kota Madu untuk melancarkan aksi kejinya.
Dia adalah si bocah pelempar bom yang membantu Kota Madu melenyapkan musuh-musuhnya, namun sekarang terbuang begitu saja. Oh, sungguh kasihan sekali. Dan semua yang dilakukan oleh Kota Madu itu demi sebuah cincin turun-temurun yang entah apa kegunaannya. Dia bahkan dengan kejam melenyapkan kakak tirinya demi cincin itu. Tapi si kakak juga jahat.